Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ada di Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang, di pesantren Al-Ikhlas. Kita akan ngobrol tentang Forum Pesantren Alumni Gontor, FPA Gontor, dengan Ketua Umum FPA Gontor, Kiai Al-Hajj Dr. Zulkifli Muhadli MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak walhal Pak Kiai. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang FPAG Pak Kiai. Nggih. Ini sejarahnya dulu Pak Kiai. Kapan didirikan, terus buat apa sih FPAG ini didirikan Pak Kiai? Ini pertanyaan tesis apa disertasi? Seingat saya, pada waktu ulang tahun setengah abad Gontor, itu ada salah satu agendanya itu adalah silaturahmi Kiai alumni. Nah, itu yang saya ketahui sejauh menjadi cikal bakal dari PAG. Jadi yang hadir di silaturahmi Kiai alumni, kebetulan saya salah seorang panitia di itu peringatan setengah abad Gontor itu. Ya kiai-kiai alumni yang jadi kiai, yang jadi ustadz, jadi apa gitu, yang dai. Karena di samping itu ada juga pertemuan atau silaturahmi pengusaha alumni gitu. Jadi sejajar itu. Ada pengusaha alumni, ada kiai alumni gitu. Nah, tahun 1986 setelah pimpinan terakhir dari Trimurti wafat, Pak Zar ya? Pak Zar wafat kan tahun 1985. Kemudian tahun 1986 itu ada pertemuan di Gontor gitu. Nah, yang bertemu di Gontor itu pimpinan atau kiai pesantren alumni. Tidak luas seperti sebelumnya pada setengah abad itu. Setengah abad itu kan kalau nggak salah tahun 78. Mundur 2 tahun kalau nggak salah. Nah, di situ hadirlah pimpinan pesantren alumni yang jumlahnya masih sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari, itu ada Belan, kemudian Baitul Arkom, Jember ya, kemudian Darul Kolam Gintung, kemudian Al-Amin Perinduan, kemudian pada Husnayen, Pasar Rebo, Kiai Holil ya. Kemudian yang baru itu ya Al-Ikhlas, kemudian Arisalah Selaung, kemudian Gerabak ke Magelang. Jadi tidak banyak, ada beberapa pesantren. Nah, dalam pertemuan tahun 1986 itu kemudian lahir Forum Silaturahmi Pimpinan Pesantren Alumni. Ya, jadi belum jadi PAG. Oh, belum. Waktu itu pertemuan dalam rangka apa? Kita dipanggil oleh Gontor. Jadi oleh Pak Sukri ya. Almarhum Pak Sukri manggil kita ke Gontor, dan setahu saya itulah pertemuan pertama Kiai alumni. Pimpinan pesantren alumni. Lantas menghasilkan kesepakatan membentuk namanya Forum Silaturahmi Pesantren Alumni gitu. Jadi masih forum. Forum silaturahmi. Tapi sudah ada bentuk lembaga organisasinya dan sudah ada kepengurusannya. Sudah ada. Kita waktu itu memilih Pak Tijani, Kiai Tijani Al-Amin sebagai ketua. Ada wakil-wakil ketua, wakil ketuanya itu Pak Rifai Arif dari Gintung, kemudian Pak
Darun Najah, Pak Mahrus, amin. Kemudian wakil ketua tiganya saya. Jadi saya masih junior, mungkin dengan maksud kaderisasi kali. Jadi di tengah bapak-bapak yang senior itu saya ditaruh sebagai wakil ketua tiga. Gitu. Berlangsung terus pertemuan-pertemuan hampir tiap tahun. Sering pertemuan. Iya. Dan pindah-pindah. Jadi pernah kita di pondok pesantren Latansa, pondok pesantren Kiai Arif kan, Kiai Arif Rifai, Rifai Arif, yang sekarang dipimpin oleh putra beliau Kiai Adrian. Nah, di Pabelan gitu. Tapi pernah juga vakum berapa lama gitu ya, nggak ada kegiatan. Mungkin sekitar tahun 2005-2006 itu agak vakum, tidak ada kegiatan. Meninggalnya Pak Tijani ya, itu membuat tambah vakum. Tahun 2012 saya mengundang ke Al-Ikhlas, Pak Sukri hadir gitu, dan yang hadir itu kurang lebih sudah banyak pesantren alumni, udah bertambah, ada kurang lebih 125 pesantren. 125 saat itu ya, di Taliwang, di Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas ini. Ya, nah disitulah Pak Kati berdirinya bukan forum silaturahmi lagi, tapi forum pesantren alumni Gontor, TPAG itu. Dicari yang tua-tua sudah nggak ada, sudah pada pergi meninggalkan kita kan. Ya sebagai peninggalan forum sebelumnya itu tinggal yang dianggap agak tua lah saya gitu. Akhirnya saya didaulat, ditunjuk jadi ketua. Sebelumnya wakil ketua, terus jadi ketua sejak tahun 2012. Itu sampai hari ini dianggap sebagai awal ya. FPA Gontor itu 2012 itu ya. Kalau resminya FPAG itu adanya 2012, tapi sebelumnya secara itu embrionya sudah ada. Kalau menurut saya sih sejak 50 tahun Gontor itu. Sejak 50 tahun. Peringatan 50 tahun Gontor itu kalau nggak salah tahun 78 ya. Sudah ada embrionya, menjadi forum silaturahmi, kemudian menjadi forum pesantren alumni Gontor itu resminya itu di Al-Ikhlas atas restu Bapak pimpinan Pondok Pesantren Gontor yang hadir Allah yarham Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukri. Apa tujuannya pakai itu? Kumpul-kumpul dijadikan forum itu. Kalau kumpul-kumpulnya itu kan kita itu biasa tajamuk. Ya kan kita suntuk di pesantren masing-masing kan. Iya, Rutinitas segala macam nggak bisa lepas. Nah begitu kumpul itu ketawanya lepas. Jadi rutinitasnya itu dilupakan dulu, tapi kemudian kita manfaatkan untuk sharing. Iya. Sharing pengalaman. Kita ini suka dukanya banyak. Ya kalau hitung-hitung suka dan duka itu, kalau pesantren yang baru mulai itu persentase suka dan dukanya itu jomplang. Banyak dukanya daripada sukanya. Kalau semakin pesantrennya besar gitu, naiklah sukanya dikit. Persentase sampai 50-50 gitu ya. Kalau pesantren yang sudah besar-besar itu kayak Al-Amin gitu, kayak Darun Najah itu sukanya naik dia. Dukanya menurun gitu. Nah itu yang kita sharing gitu sama anggota, kawan-kawan pimpinan pesantren itu, sehingga jadi hiburan lah. Hiburan. Ngomong-ngomong antum pernah kayak apa ya, pengamatan lah ya, proses perpindahan suka duka itu dari tahun ke tahun itu. Iya. Berapa lama itu dukanya lebih banyak itu? Ada yang mencoba, bukan penelitiannya, cuman mengamati, observasi gitu aja ya, tidak pernah ditulis saya kira. Itu di angka 500 jumlah santri. Oh bukan tahun ya? Bukan. Oh jumlah santri ya? Santri. Perkembangan itu ya? Jadi kalau jumlah santri itu 500 ke atas, itu
dukanya naik ke 30%. Tapi ya apa, sukanya naik ke 30%, tapi dukanya sudah turun dari 90 ke 70 itu. Oh, mulai 90 dulu. Iya. Kalau santrinya sudah 500 gitu. Sudah 500. Kalau santrinya sudah naik 600, 700, nah sukanya juga naik persentase. Oh, jadi bukan berdasarkan tahun ya? Iya, Kira-kira. bukan berdasarkan tahun, karena ada juga pesantren yang sudah usianya tua gitu, pesantrennya nggak naik-naik, dukanya nggak. Dukanya mas. Dukanya itu sabit ala makanan. Iya. Nah, itu akan terkuak di dalam pertemuan-pertemuan EPAG. Bukan untuk bukan untuk disusahkan, enggak, tapi untuk jadi hiburan. Jadi tidak ada keluhan-keluhan, nggak ada. Pesantren mengeluh tuh nggak ada. Cuman kita sharing aja. Oh begitu ya, begitu. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Nanti bayangkan, kita pernah adakan pertemuan EPAG di Gontor. Salah seorang kiai itu cerita, untuk datang dari pesantrennya di luar Jawa untuk menghadiri pertemuan itu, dia jual televisi. Ya, untuk ongkos. Benar. Dia jual televisinya untuk ongkosnya bisa sampai ke Gontor. Masya Allah. Bagaimana nggak dukanya tinggi itu? Ya gitu. Saking pingin ikut ketemu kawan-kawan. Pada perkembangan berikutnya, Set? Ya, perkembangan berikutnya itu pesantren alumni jumlahnya bertambah. Jadi pesantren alumni yang baru itu muncul di mana-mana. Kita heran juga, apa mereka nggak tahu ya cerita suka duka itu. kok malah ikut-ikut mendirikan pesantren. Tapi memang semangat perjuangan gitu ya, jihad ruhnya itu dari Gontor itu tinggi. Dan kita kan sering dengar kiai kita itu bicara bahwa kalian itu kalau bisa bermanfaat, walaupun menjadi guru ngaji di pinggir sungai, di rumah di gubuk kecil untuk 3 orang santri, dan kamu lakukan dengan sadar bahwa itu bagian dari perjuangan menyiapkan umat, menyiapkan generasi ke depan, kalian orang besar gitu. Jadi itu saya kira cukup merasuk ya di dalam hati dan di dalam pikiran alumni-alumni Gontor. Jadi mereka melihat mendirikan pesantren itu salah satu amanah dari pimpinan Gontor. Karena Gontor ini kan sebenarnya satu pergerakan ya. Bukan hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan, tapi dia sebuah lembaga pergerakan. Nah, gerakan ini harus menjadi lebih kuat dengan banyaknya partisipan di dalam gerakan, banyaknya penggerak, banyaknya mujahid di dalamnya. Dan semakin banyak pesantren alumni Gontor, saya kira pergerakan ini akan semakin kuat dan semakin diperhitungkan ke depan. Semakin bertambah jumlahnya pesantren alumni Gontor, kayak umpamanya di Sumbawa, di NTB lah. Di NTB itu Al-Ikhlas ini pesantren alumni Gontor pertama ya. Tahun 1984. Sekarang sudah jumlahnya puluhan. Mungkin sampai berapa ya? 40-an lah. 40-an pesantren alumni Gontor di NTB. Dari tahun 1984 sampai 2024. Dalam 40 tahun, 40-an pesantren. Ini menjadi sebuah gerakan, bagian dari gerakan Gontor yang kita support, kita ikut di dalamnya. Ya, suka duka itu menjadi nomor 2. Yang pertama itu untuk apa gitu pesantren kita dirikan. Kita ingin melahirkan generasi seperti apa di Indonesia dan di dunia sebagai tanggung jawab kita bersama.
Jadi kita ini kan kalau ditanya sebagai alumni Gontor, kita ini siapa? Gitu. Kita ini pejuang. Kita sudah dibiasakan untuk menafikan segala kenikmatan selama di Gontor kan. Kalau kita dikasih tugas di Gontor itu jadi apa aja, jadi panitia, jadi pengurus, jadi apa. Kita lupa pada kepentingan diri kita, yang penting tugas kita bisa sukses. Betul. Iya kan? Sampai banyak yang tidak sadar akhirnya sakit lambung, mah. Karena udah nggak makan, nggak apa, nggak tidur. Kalau sudah jadi pengurus, jadi panitia apa gitu, udah lupa makan, lupa tidur, kerja terus. Nah itu juga terbawa-bawa sampai keluar Gontor. Jumlah pesantren alumni. Ya, alhamdulillah kita masih minoritas ya, karena dari 41.000 pondok pesantren di Indonesia yang tercatat di Kementerian Agama, kita sekitar yang bisa kita daftarkan gitu sebagai bagian dari EPAG itu tidak lebih dari kurang lebih lah 1.200 itu. Pondok pesantren dari 41.000, jadi kita minority, gitu. Karena memang pesantren ini kan sudah hadir di Indonesia sebelum Gontor berdiri. Sebelum Gontor. Kalau kita lihat sejarah pondok pesantren di Indonesia itu dimulai dari tahun 1400-an, ketika Raden Rahmat dan Ampel itu membangun pondok pesantren. Menurut sejarah itulah pondok pesantren pertama di Indonesia, pondok pesantren Sunan Ampel, Raden Rahmat. Dan salah seorang santri pertamanya itu ya Raden Fatah, yang kemudian menjadi penggagas dan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Kerajaan Demak. Jadi produk pertama pesantren itu ternyata raja. Iya, nggak main-main. Iya, ya produk pertama, alumni pertama pesantren itu ternyata seorang raja, Raden Fatah, Demak. Itu sebabnya jangan heran kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga lahir dari kiprah perjuangan kiai-kiai dan santri-santri pesantren. Sebelum tahun 1945, bayangkan dari tahun 1400-an sudah ada pondok pesantren Indonesia. 500 tahun sebelum merdeka. Nah, Gontor itu baru lahir 1926. Ya. Nah, jadi kalau kita sekarang minority dari 41.000 pesantren, ya wajar lah. Warna apa yang ditawarkan para pesantren alumni Gontor ini? Pesantren itu kan sebenarnya punya kekhasannya. Ya. Jadi ada pesantren yang salafiyah gitu, ada pesantren yang asriyah, Gontor dan anak-anak turunannya. Ada sekarang nih varian baru pesantren boarding school namanya, yang Muhammadiyah itu. Itu memang berbeda dengan pesantren yang ada, memang variannya beda. Nah, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, dan saya pikir bisa saling mengisi lah, saling menguatkan antara tiga varian ini. Tidak ada perlu kita khawatirkan. Salafiyah punya kelebihan, Asriyah punya kelebihan, boarding school Muhammadiyah juga punya kelebihan. Nah, diharapkan nantinya mereka akan bersatu dalam membangun peradaban Islam di Indonesia dan sekitarnya dunia. Kalau FPAG sendiri program besarnya apa aja? FPAG itu kan kiblatnya ke Gontor. Jadi kalau kita bicara FPAG, maunya kemana, isinya apa, nilainya apa, ya kita harus bicara Gontor gitu. Gontor. Ya, walaupun mungkin ada anggota FPAG yang tidak mungkin bisa 100% Gontor, nggak mungkin ya. Gak mungkin lah kita sama dengan Gontor, sombong kita. Ya, mungkin ada yang sistem Gontor, sistem pengajarannya bisa dia tiru, ikuti, tapi mungkin sistem pengasuhannya yang kurang.
Jadi ada banyak hal yang membuat kita akhirnya ada yang mungkin 90% gontor, 80% gontor, 70% gontor. Intinya adalah kita kembali ke yang sering kita dengar di gontor juga, At-Taubah ayat 122. Ya, wa makanal mu'minuna yanfiru kafah. Ujung-ujungnya itu waliyunziru kaumahum. Jadi munzirul kaum. Dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab untuk inzarul kaum wa iqamatuddin gitu. Dan gontor kan yang kita kenal, yang kita pahami, yang kita juga kiblati itu ketika dihadapkan kepada dua pilihan. Ini pesantren ini mau melahirkan ulama intelek atau intelek yang tahu agama. Kita memilih salah satu. Apa maknanya Ustaz? Gontor memilih ahli agama yang intelek. Ya, ulama. Ya. Artinya kita kan ya selalu kita bersumber dari Quran. Saya kira gontor begitu. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2 apa namanya? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi pertama dasar kita kan Al-Quran, karena itu bahasa Arab harus dikuasai supaya bisa mendalami, memahami Quran sebagai hudan lil muttaqin gitu. Tapi kita juga harus mengerti kehidupan dunia ini gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunia. Bahkan sebelum itu Rasulullah mengatakan, idza akhbartukum bi syai'im min amri dunyakum fa ana bashar. Ana bashar, bukan wahyu. Jadi kalau Rasul bicara tentang urusan dunia, tentang bagaimana kurma itu bisa berbuah, itu saya ini manusia. Itu sebabnya alumni Gontor di samping dia harus menguasai dirosah Islamiyah sebagai kalau untuk menjadi calon-calon ulama, mereka juga harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan kauniyah, dengan alam semesta. Karena itu kalau kita lihat Lirplan ya, kurikulum Gontor itu kelas 1 sampai berapa 35 itu pelajarannya, kelas 2 udah banyak sekali pelajaran itu. Pelajaran itu banyak sekali. Nah, apa bedanya umpamanya dengan pendidikan pelajaran di negara-negara yang sudah disederhanakan, dan dia kayak Singapura hanya 5 saja pelajarannya. Ya sama aja, cuman dia ini kan tidak dipecah-pecah gitu. Kalau kita dipecah-pecah sehingga menjadi banyak. Jadi banyak. Kalau dia 1 tapi di dalamnya juga banyak. Dalamnya juga banyak. Sama juga. Didorong ke arah sana berarti anggota. Iya. FPAG itu ya. Iya. Harus menjadi pondok pesantren yang bisa melahirkan alumni-alumni yang memiliki kualitas iman yang tangguh, yang kuat, tapi juga menjadi manusia yang siap menghadapi dan berkompetisi dengan kehidupan dunia yang semakin maju. Karena itu saya melihat, kalau ketika Gontor didirikan dahulu, kita kan diberitahu sejarahnya. Ada latar belakang kejadian ya. Iya. Ketika ada Kongres Umat Islam di Surabaya tahun 26, mencari 1 orang saja yang akan diutus ke Saudi Arabia, ke Mekah untuk konferensi internasional, nggak ada yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada Khos Syokraminoto bisa bahasa Inggris, ada Kiai Haji Mas Mansur bisa bahasa Arab. Akhirnya dikirim 2 orang. Dikirim bahasa Syokraminoto dan Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Hasim Asy'ari pulang ke Jombang, Kebuyuran sudah berdiri, beliau dan kawan-kawan Kiai Wahab dan segala macam mendirikan NU kan, Nahdlatul Ulama. Kiai Ahmad Sahal pulang ke Gontor, menghidupkan kembali Gontor lama yang sudah vakum. Lahirlah Gontor baru,
tahun 1926. Jadi yang nggak bisa kita lupakan bahwa Gontor lahir itu karena merasa krisis ulama intelek. Belakang itu ya. Kenapa harus bahasa Arab, bahasa Inggris? Karena bahasa Arab itulah kunci untuk membuka ilmu Al-Quran, dirasa Islamiyah, menjadi ulama. Kemudian kenapa bahasa Inggris? Karena kita harus menjadikan bahasa Inggris sebagai kunci untuk membuka khazanah ilmu-ilmu. Nah, hari ini PAG melihat ada satu lagi bahasa yang dibutuhkan. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan satu lagi itu bahasa apa kira-kira? Jadi yang kita butuhkan sekarang pesantren alumni itu harus berpikir, satu bahasa Arab Ya. harus dikuasai, dua bahasa Inggris, satu lagi bahasa kaum sekarang kita ini namanya bahasa teknologi. Lugatu qaumin itu sekarang ini menjadi salah satu lugatu qaumin, bahasa teknologi. Karena itu saya pikir ya kita harus berbenah, apalagi dengan adanya sekarang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, kita diberi ruang yang luas untuk membenahi, untuk menyusun, untuk mengatur diri kita sendiri, kurikulum dan sebagainya. Jadi kita punya kesempatan untuk meningkatkan STEM di setiap pesantren. Di samping ada tahfidzul Quran, dan ada kemudian dirasa Islamiyah dan sebagainya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya kira pondok pesantren alumni dengan sistem pendidikan muadalah yang alhamdulillah sudah 100 lebih pesantren PAG yang beroperasi dengan sistem pendidikan muadalah, mualimin, itu yang harus ditingkatkan itu adalah STEM. Science, teknologi, engineering, and mathematics. Ya, STEM. Sehingga alumni kita nanti dengan berbekal ijazah satuan pendidikan muadalah bisa mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan dan sebagainya menjadi ahli-ahli teknologi. Gimana meningkatkannya? Pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada semua orang ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya di pesantren tapi di lembaga pendidikan apapun di Indonesia khususnya. Itu kelemahan utama kita itu pada kualitas guru. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Mulainya dari sana. Mulai dari sana. Ada yang disebut dengan schooling time atau schooling years dengan learning years, itu berbeda. Jadi kita ini schooling years-nya panjang, sudah sekolah belasan tahun gitu. Tapi learning years-nya itu pendek karena tidak efektif. Jadi sekolah yang panjang ini di umur berapa sampai umur berapa, bahasa Inggris tiap tahun ada, tapi nggak bisa kan? Karena nggak efektif. Jadi schooling learning years-nya yang pendek. Seolah-olah kita baru belajar sebulan 2 bulan, padahal sudah sekian tahun. Itu masalah pertamanya pada kemampuan guru untuk membuat pengajaran itu efektif. Jadi kualitas ustadz, kualitas guru yang ada di masing-masing pesantren PAG itu menjadi prioritas pertama yang harus difikirkan oleh semua dan setiap kiai PAG, ya termasuk saya ya. Kalau kita sekarang ini punya prioritas, maka skala prioritas pertama kita itu adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas guru-guru kita yang ada di pesantren kita. Ini pekerjaan utama kita sekarang. Dan ini saya kira ya berat, tetapi kita harus lakukan. Kalau dari sisi keanggotaan sendiri, berapa anggota sekarang FPAG ini? Belum semua terdata. Kita sudah punya aplikasi ya. Dan kita menghimbau kawan-kawan anggota PKG untuk mendaftarkan diri lewat itu. Tapi belum semua mendaftarkan diri gitu. Jadi yang terdaftar itu baru sekitar
500-600. Harusnya 1.200 bisa 1.500 dengan cucu-cucunya ya. Jadi, alumni Gontor. Ya, Terus kemudian pondok pesantren alumninya. iya. Itu bisa 1.500 sebenarnya. 1.500. Tapi saya nggak ngerti juga, mungkin kawan-kawan itu ada banyak sebab kenapa tidak mendaftarkan diri. Tapi saya nggak yakin karena harus bayar iuran gitu. Karena iurannya kecil kok. Ada kawan-kawan yang merasa ingin fokus dulu. Fokus di pesantrennya, nggak mau keluar, nggak mau komunikasi apa-apa. Yang penting fokus dulu. Pengajaran pendidikan sehingga diundang nggak mau datang gitu. Ini saya mau niru Pazar pokoknya nggak mau meninggalkan pondok gitu, nggak mau pergi kemana-mana gitu. Ya Pazar kan lain, kita bukan Pazar. Kita perlu memperluas wawasan gitu, menambah networking, ketemu kawan-kawan, bisa bertanya kenapa kok alumnimu bisa sampai Inggris. Nah kita akhirnya dapat informasi kan, bisa ditiru gitu ya. Banyak kawan-kawan yang nggak mau daftar, akhirnya ketika ada peluang-peluang beasiswa mereka nggak terdaftar. Akhirnya tidak dapat kesempatan, tidak bisa memanfaatkan kesempatan, itu rugi sendiri. Jadi saya himbau kawan-kawan daftarlah gitu. Berarti yang alumni Gontor dan alumninya. Iya. Ya kayak Al-Amin itu sudah punya pesantren anak itu 265 pesantren. Itu kan artinya cucunya Gontor. Cucunya Gontor ya. Nah, saya nggak yakin mereka sudah terdaftar lebih dari 10% dari 265. Mungkin ya sekitar 10-20 sudah mendaftarkan diri. Juga pesantren lain, Darul Qalam dan lain-lain, Darul Najah dan lain-lain. Di ke depan FPAG itu pengennya menjadi organisasi seperti apa? FPAG ini organisasi yang tidak berbadan hukum. Jadi kita pernah mau bikin koperasi, nggak bisa, nggak punya badan hukum. Iya. Kita mau bikin usaha apa, nggak bisa, karena kita nggak berbadan hukum. Kita bersurat ke Kementerian Agama, pokoknya kita juga nggak punya badan hukum. Nah, kenapa? Karena kita memang berada di bawah PPKPM. Jadi ini benar-benar organisasi silaturahmi ya, forum untuk saling tukar informasi, sharing, kemudian bisa bekerja sama gitu. Dan sebenarnya itu nggak masalah lah buat kita, badan hukum atau nggak badan hukum kita nggak penting gitu. Yang penting kita mau coba melakukan banyak hal. Kita sudah keliling ke hampir 200 pondok pesantren anggota FPAG di seluruh Indonesia, sampai Rio, sampai Barabes, sampai kemana-mana ya, Sulawesi gitu, dan Jawa, lebih di Jawa kita keliling untuk membangun kesamaan langkah, karena kita ini kan berada di satu soft gitu. Kalau soft itu kan harus lurus ya. Iya betul. Imam kita Gontor, jadi kalau imamnya ruku kita jangan sujud. Imamnya ruku ya kita ruku gitu. Iya. Nah, kalau imamnya etidal ya kita etidal. Jadi kita udah keliling ke sebagian pesantren itu supaya kita menyamakan draft langkah kita. Ya, jadi ke depan kita harapkan pesantren FPAG ini benar-benar menyadari bahwa kita hadir ini untuk memperkuat visi, misi, dan gerakan ibu kita Gontor gitu. Nah untuk itu banyak yang bisa kita lakukan, banyak sekali. Termasuk umpamanya student santri exchange, bisa aja. Kita pernah dulu lakukan pertukaran santri dengan Husnayen. 3 bulan itu. Santri Al-Hilas 3 bulan di sana, santri Husnayen 3 bulan di sini. Rasakan iklim ya, berbeda. iklim berbeda.
kelasnya boleh kelas berapa saja, nggak harus sama kelasnya. Nah, itu memperkuat uhwah mahadiyah antara kita. Kemudian banyak pengalaman yang berbeda yang bisa dimanfaatkan. Begitu juga pertemuan-pertemuan sesama pimpinan pesantren PAG itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya, dan tentu saja bimbingan dari ibu kita dari Gontor, Bapak pimpinan Gontor sekarang ini, Ayahanda Kiai Hasan Abdullah Sahal, Ayahanda Kiai Amal Fatullah Zarkashi, dan Ayahanda Akrim Mariat itu sangat mobile ya, sehingga kita yang masih muda-muda ini kadang-kadang ketinggalan. Beliau sudah mobile, kita ini masih diem sampai malu rasanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, tetap sehat, tetap bisa membimbing kita anggota PAG ini. Dan ya, semakin banyak pesantren, semakin kuat perjuangan kita bersama. Tidak ada persaingan antar pesantren, tidak boleh ada, baik antar Asriyah, Salafiyah, dan boarding school Muhammadiyah, nggak boleh. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk umat dan untuk bangsa dan negara. Memang suka duka memimpin pesantren itu pasti ada, tapi yang penting adalah bagaimana kita semakin wise ya dalam memimpin ini, dan yang paling penting adalah niat kita lillahi ta'ala, keikhlasan itu akan membuat suka dan duka itu sama, karena kita ikhlas menjalankan dan menjalani, tidak ada keluhan sama sekali. Menjadi pimpinan pesantren akhirnya semuanya menjadi suka, ya, karena kita ikhlas, kita menikmati perjuangan kita ini. Dan seperti yang doa Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ini tutur baik, tutur kata yang baik yang akan selalu diingat oleh orang-orang yang datang setelah hamba. Mudah-mudahan kita meninggalkan legacy yang baik, yang bermanfaat, dan menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, bagi sehat terus. Amin. Terima kasih. Berkah terus. Terima kasih. Pondok juga berkah terus. Terima kasih sudah datang Ustadz Akbar Zainuddin MJ. Menjanda. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.